Perlu kita ketahui bahwa banyak UMKM di Indonesia ini yang belum menggunakan sistem keuangan digital. Dari 65 juta UMKM secara nasional, hanya 38% yang menggunakan sistem keuangan digital. Artinya, ada 62% yang belum mengadopsi sistem keuangan digital atau transaksi menggunakan digital. Ini menjadi sebuah masalah yang penting yang harus kita benahi karena banyak tenaga kerja yang diberdayakan oleh UMKM di Indonesia ini. Ada sekitar 119 juta orang banyaknya yang dipekerjakan oleh UMKM. Dan jika masalah ini kita abaikan, maka akan berdampak terhadap efisiensi perusahaan, tingkat produktivitas, bahkan pemasukan terhadap PDB nasional. Nah, kalau kita lihat data, UMKM ini menyumbang sekitar 61,1% terhadap PDB nasional. Banyak sekali bukan? Maka, mari kita bedah peluang apa yang dapat dimanfaatkan dari digitalisasi bagi UMKM. Dan strategi digitalisasi seperti apa yang dapat diterapkan agar UMKM kuliner berkembang lebih optimal. Oke. Halo warga sipil sekalian, sudah 7 bulan lamanya gue tidak mengupload suatu video karena belakangan ini gue sedang fokus mengembangkan usaha yang sedang gue bangun, yaitu Keripik Cassava dan Baratheon Store. Video ini pun juga dibuat karena ada tugas kuliah yang harus gue tuntaskan. Tapi kali ini gue tidak sendiri karena tugas kuliah ini dibuat secara kelompok. Ada teman gue Piala dan Siva, mereka sudah tag video duluan di dalam kelas pada jam kampus kemarin. Jadi video kali ini membedah suatu literasi digital, literasi keuangan digital terhadap UMKM. Nah, tanpa berlama-lama, siapkan kopi kalian, siapkan rokok kalian agar menonton video ini lebih enjoy dan tonton video ini sampai habis. Check it out. Kalau kita ngelihat perkembangan zaman sekarang, digitalisasi itu udah jadi makanan sehari-hari kan. Nah, dari cara orang belanja, bayar, sampai cari-cari info pun semuanya udah serba digital. Tapi anehnya, di balik semua kemajuan itu tuh masih banyak pelaku UMKM, apalagi di sektor kuliner, yang belum bisa menikmati kemajuan itu. Mereka kerja keras dari pagi sampai malam, buka lapak, tapi pencatatan masih pakai buku tulis, sistem pembayaran masih cash, dan laporan keuangan mungkin nggak pernah dibikin setiap harinya. Nah, bukan karena mereka nggak mau sebenarnya, tapi kadang dia tuh nggak tahu harus mulai dari mana. Literasi digital itu bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mengerti bahwa ada tools yang bisa bantu kita, bantu usaha kita semua jadi berkembang. Padahal kalau kita lihat peluangnya tuh gede banget. Nah, pembayaran digital ini bikin transaksi itu lebih cepat. Pencatatan bisa otomatis, bisa bantu mereka ngerti mana menu yang paling laku, bahkan mereka juga tahu mana menu yang nggak laku. Masalahnya, siapa yang membantu mereka nyambungin titik-titik ini? Nah, disitulah kami semua riset. Kita pengen bedah, sebenarnya apa sih yang bikin UMKM kuliner itu belum tersentuh sistem keuangan digital? Apa cuma soal teknologi? Atau ada budaya, kebiasaan, bahkan ketakutan di balik itu semua? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara strategi digital bisa dirancang sesuai karakter UMKM di Indonesia, bukan sekedar nyontoh startup aja. Oke, sekarang kita masuk langsung ke inti pembahasannya ya. Jadi, digitalisasi UMKM itu nggak tentang cuma posting jualan di TikTok atau di Instagram aja. Tapi yang lebih pentingnya itu bagaimana pelaku usaha bisa beralih dari sistem manual ke digitalisasi, terutama dalam hal mengelola keuangannya. Jadi yang tadi dicatat di pemasukan itu di buku, kadang di buku yang kertas-kertas yang nggak tahu hilang, sekarang bisa pakai aplikasi seperti buku warung atau kasih pintar. Yang tadinya cuma terima uang tunai, sekarang udah bisa terima pembayaran via kris, e-wallet, atau bahkan kartu debit. Kenapa ini penting? Karena sistem keuangan adalah jantungnya dalam usaha tersebut. Kalau pencatatan keuangannya nggak jelas, pelaku usaha bisa salah hitung keuntungan.
nggak tahu uangnya muter kemana, bahkan bingung pas ditanya sebulan nanti omsetnya berapa sih. Lebih dari itu, mereka nggak bisa nunjukin performa usaha mereka kalau mau cari pinjaman, mau ajukan modal, atau sekedar meyakinkan mitra bisnis mereka. Sekarang bayangin, ada dua pedagang yang sama-sama jualan nasi goreng. Yang satu nyatet semua pemasukannya dan pengeluaran dari buku tulis, yang lain pakai aplikasi di HP. Yang pertama mungkin bisa bertahan, tapi akan susah tahu menu yang paling laku, kapan harus beli stok, atau seberapa banyak yang sebenarnya untung. Sementara yang satu lagi bisa lihat semua itu dalam satu kali klik. Dia tahu angka pastinya, bisa ambil keputusan yang cepat, dan bahkan bisa nunjukin datanya kalau ada investor yang datang. Ini bukan soal teknologi yang canggih, tapi soal keteraturan dan kesiapan untuk tumbuh. Tapi masalahnya, nggak semua UMKM kuliner bisa langsung pindah ke digital. Banyak banget hambatan yang mereka hadapi. Yang paling kelihatan adalah soal literasi digital tersebut. Masih banyak pelaku usaha yang belum terbiasa pakai aplikasi. Bahkan untuk hal sederhana, mereka nyaman dengan cara yang lama. Bukan karena nggak mau maju, tapi karena memang bingung mesti mulai dari mana. Ada juga masalah koneksi internet, terutama buat yang usahanya ada di daerah pinggiran atau di lapangan kecil. Belum lagi biaya langganan aplikasi yang kadang jadi beban. Apalagi kalau mereka belum merasakan manfaatnya secara langsung. Dan jangan lupa ada ketakutan yang lebih dalam soal keamanan data, soal pajak, soal dipantau pemerintah. Ini akan menjadi kekhawatiran yang gak kelihatan tapi nyata loh. Namun dibalik semuanya itu, ada peluang paling besar yang bisa dimanfaatin. Digitalisasi bisa meningkatkan efisiensi operasional sampai 45% loh. Waktu yang tadinya habis buat rekam manual, bisa dipakai untuk inovasi, menu, atau promosi. Dengan pencatatan digital, akses ke modal juga terbuka lebih besar. Banyak fintech atau lembaga keuangan yang mulai melihat data transaksi sebagai acuan utama dalam memberi pinjaman. Dan kalau keuangan rapi, pelaku UMKM bisa tahu dengan jelas produk mana yang paling untung, pengeluaran mana yang paling boros, dan kapan waktu terbaik buat promosi atau diskon. Bukan cuma itu, dengan ekosistem digital yang semakin berkembang, pelaku UMKM bisa memperluas pasar lebih jauh. Maksudnya, masuk ke GrabFood, GoFood, Tokopedia, ShopeeFood, itu semua jadi pintu buat pelanggan yang sebenarnya mungkin nggak tahu produk mereka. Dan itu tuh nggak butuh modal yang besar sebenarnya, asal punya sistem yang rapi dan siap, semuanya bisa dimulai dari skala yang kecil. Lalu, bagaimana strategi yang bisa dilakukan supaya UMKM kuliner ini bisa go digital? Kuncinya itu ada di pendidikan dan pendampingan. Edukasi harus dibuat sesederhana mungkin. Misalnya, ngajarin cara pakai aplikasi, langsung lewat HP atau pencatatan sendiri. Bukan lewat teori yang ribet. Bisa juga dibuat workshop langsung di pasar atau kolaborasi dengan komunikasi lokal. Pendampingan ini penting supaya pelaku usaha nggak merasa ditinggal oleh pelatihan. Di sisi lain, pemerintah dan swasta juga perlu jalan bareng. Kolaborasi ini bisa datang dari berbagai arah. Program pelatihan dari Kominfo, bantuan promosi dari marketplace besar, atau kerjasama dengan startup yang punya solusi buat UMKM. Bahkan aplikasi-aplikasi keuangan sekarang juga banyak yang gratis di tahap awal loh. Fitur-fitur dasar seperti pencatatan, laporan penjualan, dan stok udah cukup buat usaha mikro mulai belajar. Kalau mereka merasa nyaman, baru naik ke versi premium. Dan jangan lupa, infrastruktur itu krusial banget. Internet yang stabil, perangkat yang memadai, bahkan paket data murah bisa jadi insentif sederhana. Tapi berdampak besar. Kalau hal-hal teknik ini bisa disediakan, maka penghalang utama sudah setengah hilang. Yang tersisa tinggal keberanian pelaku usaha untuk memulai dan kehadiran kita untuk bantu dorong. Jadi, kalau kita bicara soal digitalisasi, ini bukan cuma soal aplikasi, bukan soal QRIS atau POS, tapi soal bagaimana kita membangun budaya baru di kalangan pelaku UMKM. Budaya untuk tertib, untuk terbuka terhadap perubahan, dan untuk siap bertumbuh.
Karena UMKM itu bukan hanya tulang punggung ekonomi Indonesia, tapi juga wajah dari ketahanan ekonomi rakyat. Dan kalau kita ingin Indonesia tumbuh lebih kuat, maka digitalisasi UMKM bukan pilihan, tapi keharusan. Jadi dari semua yang udah dibahas tadi, satu hal jadi jelas. Digitalisasi bukan cuma tentang teknologi. Ini tentang keberlangsungan usaha kecil di era yang makin cepat bergerak. UMKM kuliner yang jumlahnya jutaan dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia sebenarnya punya potensi besar. Mereka udah kuat secara produk, udah dekat sama pasar, dan udah punya daya tahan dari waktu ke waktu. Tapi tanpa sistem keuangan yang tertib dan terintegrasi secara digital, potensi itu bisa berhenti di tempat, atau lebih parahnya kalah bersaing sama usaha-usaha baru yang lebih adaptif terhadap teknologi. Digitalisasi sistem keuangan bisa jadi kunci buat membuka peluang baru, mulai dari efisiensi kerja, laporan keuangan yang rapi, kemudahan akses modal, sampai perluasan pasar lewat platform digital. Tapi proses menuju ke sana nggak bisa instan. Ada tantangan yang real, literasi digital yang masih rendah, keterbatasan infrastruktur, kekhawatiran terhadap keamanan data, hingga kebiasaan-kebiasaan lama yang udah mendarah daging. Karena itu, langkah-langkah strategi perlu dilakukan. Pemerintah punya peran penting untuk menghadirkan pelatihan yang lebih mudah diakses dan benar-benar menyentuh UMKM secara langsung, bukan cuman seremoni. Pelatihan ini nggak cukup sekali datang lalu selesai, harus ada pendampingan berkelanjutan, sistem dukungan yang aktif, dan materi yang disesuaikan dengan realitas di lapangan. Di sisi lain, pelaku UMKM juga perlu berani mulai. Nggak harus langsung pakai aplikasi canggih. Mulai dari yang paling sederhana, nyatat pakai buku warung, pakai QRIS buat pembayaran, dan belajar sedikit demi sedikit. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan yang terakhir, perlu sinergi, nggak bisa satu pihak kerja sendiri. Pemerintah, swasta, komunitas, sampai masyarakat sebagai konsumen, semua punya peran. Karena ketika UMKM kita berkembang dan naik kelas, yang untung bukan cuma mereka, tapi kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita tahu digitalisasi ini bisa menjadi solusi, mau nunggu sampai kapan?